Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya, Fasya Rotul Jannah dari Prodi Ilmu Hukum, untuk menyampaikan orasi hukum dengan tema keadilan bagi seluruh penguasa. Jika kita berbicara mengenai hukum, maka pada dasarnya kita sedang berbicara tentang keadilan. Karena hukum harusnya mampu menjadi alat yang dapat memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-haknya. Namun, nampaknya negara kita yang merupakan negara hukum terlihat belum dapat dinilai sebagai negara yang mampu memberikan hukum yang adil, khususnya untuk masyarakat kalangan bawah. Sehingga akhirnya banyak yang mengatakan hukum negara kita ini masih menjadi sebuah hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sehingga seringkali kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang selalu saja merugikan pihak lemah. Kita sering melihat bagaimana seseorang langsung mendapatkan vonis hukum yang demikian berat, padahal hal yang dilakukannya hal kecil. Sehingga seorang nenek-nenek usia 90 tahun masih saja diberikan hukuman beberapa tahun penjara hanya karena mencuri beberapa potong kayu. Namun sebaliknya, akal hukum tersebut menyentuh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Maka meskipun pelanggaran hukum yang dilakukan yang merupakan tindak pelanggaran berat, seperti korupsi uang miliaran rupiah, ia hanya mendapatkan hukuman yang sama atau bahkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan vonis nenek-nenek yang jelas mencuri kayu hanya untuk berharap dapat memberinya makan sehari. Banyaknya kasus-kasus tersebut sebenarnya telah menjadi satu bentuk bukti yang nyata bahwa ketidakadilan hukum memang masih kerap terjadi di negara kita. Hal ini tentunya dikarenakan kurangnya tegasnya aparat hukum yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, untuk memberikan vonis hukum sesuai dengan aturan yang ada. Nampaknya persatuan untuk menuju ke arah perjuangan menegakkan keadilan dalam bidang hukum memang masih jauh dari harapan. Apabila penegak hukum yang ada di negara kita nampaknya masih banyak yang tergiur oleh iming-iming uang yang besar dan kekuasaan yang menghalangi mereka untuk menegakkan keadilan. Padahal sebenarnya bagaimana seharusnya hukum harus bertindak secara adil telah disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah sikap mereka yang bila yang melakukan kejahatan mencuri adalah orang yang terpandang mereka membiarkannya atau tidak menghukumnya. Namun bila yang mencuri di tengah mereka adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotongnya." Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.